Iya, selamat datang lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Buat yang baru bergabung, tema kita ini cukup berat dan penting hari ini ya, gitu. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang pengen tahu, penasaran atau punya kasus atau masalah serupa, pengen ngobrol sama kita di sini, tanya sama Mbak Oriza atau juga ngobrol sama Firly juga boleh di 0215155111. Kita tunggu di sini, atau juga teleponnya susah banget nyambungnya gitu kan, karena kan yang nonton di sini tuh ada ribuan orang gitu. Iya sih memang. Nah, itu bisa lewat Twitter di @kinantijak.tv. Oke. Nah, aku mau nanya sama Firly, sampai sejauh ini sudah ada proses yang dilakuin nggak, yang dilakukan? Sebenarnya gini, ada orang yang bilang ada yang proses resmi dan yang nggak resmi. Yang resmi sebaiknya itu, sih resmi ya, cuman kalau yang nggak resmi itu yang kalau yang nggak resmi ya misalkan ke saudara atau misalkan tetangga ada orang yang kurang mampu atau anaknya terlalu banyak ingin memberikan anaknya gitu. Kalau yang resmi ya lewat dinas-dinas sosial, panti-panti sosial. Jadi aku sedang mempertimbangkan ya pro and cons-nya di antara dua ini gitu. Tapi sejauh ini apa yang sudah, mungkin datang dulu ke panti asuhan atau ke apa, kementerian apa yang biasanya mengurus? Kementerian sosial. Sudah pernah ke sana tanya-tanya? Udah ke apa namanya information centernya di website. Aku udah cari tahu, memang udah tahu lah peraturannya. Sama sih peraturannya, maksudnya baku gitu, nggak simpang siur, bagus informasinya. Cuman memang aku merasa ada sedikit yang aku nggak ngerti kenapa peraturannya seperti itu. Mungkin ada pertimbangan psikologisnya kenapa ditetapkan peraturan seperti itu. Contoh misalkan usia pernikahannya minimal 5 tahun. Gitu tidak kan, memiliki anak. Tidak memiliki anak. Kemudian yang berikutnya anak yang diadopsi maksimal 6 bulan. Gitu. Di Jadi luar 6 bulan udah nggak bisa diadopsi di atas 6 bulan itu nggak bisa diadopsi gitu. Aku kan jadi berpikir gimana kalau misalkan anak yang mau aku angkat gitu ya, anak aku dari panti asuhan yang sudah lebih dari 6 bulan gitu, yang 1 tahun gitu kan ya gitu. Berarti istilahnya kalau mau adopsi dari peraturan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah mesti nunggu 5 tahun dulu ya. 5 kalau 3 tahun udah pengen adopsi, tahan dulu 2 tahun. Sejujurnya itu sih juga kenapa aku nunggu pernikahannya sampai 5 tahun, padahal dari 3 tahun juga udah pengen gitu. Sebenarnya maksudnya ini bukan soal kita menunggu kehadiran anak atau mancing atau apapun yang sudah kita singkirkan itu. Tapi memang kita ingin mengurus anak dari manapun gitu kan, dengan memang itu dari hati ya. Sejujurnya sih kalau dari sisi psikologis saya mengamati bahwa 5 tahun itu sebenarnya usia perkawinan yang cukup stabil gitu. Artinya bukan berarti tidak lepas dari masalah, namanya pernikahan tuh pasti mungkin ada masalah ya, kerikil-kerikil tuh biasa. Tetapi 5 tahun itu orang sudah lebih stabil menjalani hidup, karena masa adaptasi itu kan 3 tahun gitu sudah dilewati. Jadi antara suami istri pun mungkin juga ada ada apa ya? Dan 5 tahun secara psikologis kalau saya mengamati usia yang cukup kuat untuk memiliki anak kan. Mungkin 3 tahun masih bisa berharap mungkin dari diusahakan sendiri, tetapi mungkin di batas 5 tahun oke lah gitu. Itu satu. Terus kemudian kenapa tidak boleh lebih dari 6 bulan? Kalau menurut saya pertimbangannya adalah dari faktor biologis, kebutuhan biologis yang bisa dipenuhi oleh orang tua angkat itu sendiri. Jadi sebetulnya ikatan yang kuat yang sebetulnya tidak tergantikan antara orang tua dengan anak sebetulnya ikatan biologis. Jadi mohon maaf, menyusui, menyusui, terus kemudian memberi makan, feedingnya, terus kemudian pengasuhan pada saat 5 tahun pertama gitu kan. Jadi sebetulnya mungkin pemerintah tuh ada baiknya, jadi menjaga di situnya gitu. Jadi kalau 6 tahun tuh murni full butuh orang tua gitu kan, sebetulnya harus memberi makan. Jadi sebetulnya pemerintah juga mengharapkan ada ikatan atau bonding yang kuat antara orang tua angkat dengan anaknya. Jadi supaya orang tua juga merasa seperti seolah ini anak saya nggak ada bedanya kok gitu, dan anak juga merasa ya terbentuklah pola asuh yang baik gitu. Jadi mungkin pemerintah sudah memikirkan itu, sudah membantu para orang tua yang ingin mengadopsi supaya mempermudah proses itu mungkin. Tapi kalau untuk bicara soal legal mungkin memang bukan di sini tempatnya. Ada yang nanti yang lebih berhak lagi, yang lebih nggak tahu, nanti kita akan tanya lebih lanjut.
kalau legal juga setahu saya sih memang sangat personal, dilihat juga tinjauannya. Iya betul, akan ditinjau. Jadi disurvei dulu mungkin ya? Iya, disurvei tingkat ekonomi, pasti pekerjaan orang tuanya seperti apa, harus lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Iya. Memang tidak semudah itu juga gitu ya. Oke, kita bicara lagi soal psikologi si anak. Memang sebaiknya. Oh ya, sebentar dulu, maaf. Mungkin kecuali misalnya kita mengadopsi anak lewat dari 6 bulan, kalau memang kita sudah kenal, mungkin dari keluarga, kan dari kecil, itu nggak apa-apa juga. Jadi kalau saya bilang sih, kita mendiskusikan soal, makanya dari awal adopsi ini jangan terlalu kaku, karena sifatnya sangat personal. Kalau misalnya adik ipar kita itu anak adik ipar kita kan nggak apa-apa juga. Iya, jadi dari kecil kita kenal. Memang ini kasus per kasus ya. Iya, kasus. Oke, ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya, halo. Dengan siapa, Ibu? Iya, halo. Dengan Ibu Sulis dari Jakarta. Ibu Sulis? Iya. Oke, Ibu Sulis mau tanya atau mau cerita, silahkan. Mau sharing aja. Iya, boleh. Iya. Silahkan Ibu Sulis. Saya mau sharing gini. Tanya caranya gitu. Saya punya anak, satu adopsi, satu boleh melahirkan. Tapi saya adopsi anak itu dari umur 2 hari. Oh, oke. Sudah. Usianya berapa sekarang anaknya, Bu? Udah 10 tahun lebih ya. Wah, udah lama. Oke. Iya. Terus memang anaknya lincah banget sih. Terus anak yang saya boleh melahirkan ini ada gangguan sedikit gitu. Gangguan apa, Bu? Ada kelemahan bekas tip kejang. Oh, oke. Ada riwayat medisnya ya. Oke. Caranya ini anak lebih apa ya? Lebih cerdas memang yang adopsi. Cuman lebih galak. Oke. Tapi saya sering doain dia juga ya. Sering didoain tiap hari, saya doain. Selama ini saya doain terus, agak berubah sih. Oh ya, kalau doa mah wajib Ibu, doa kepada seluruh anak dan seluruh umat manusia. Iya. Oke, Mbak Risa ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Iya, sebelum. Caranya gimana ngaturin itu? Oh, oke, gimana? Sudah ya? Mau langsung dijawab aja? Baik, Ibu. Oke, Mbak Sulis ditutup aja teleponnya, ditunggu jawabannya ya. Oke, sudah ditutup. Kayaknya Bu Sulisnya lagi galau. Tapi apapun, mungkin pertama kita juga harus mensyukuri ya, apapun yang kita punya gitu ya. Udah punya 2 anak yang mungkin ganteng dan cantik gitu kan. Bagaimanapun prosesnya gitu, adopsi atau apa itu sih sebetulnya hal yang tidak perlu ya. Iya, dan berarti sukses dong. Kalau sekarang galak, saya sih mengamatinya ini hanya kembali lagi mungkin pola asuh yang harus saya tanya justru sama Bu Sulisnya. Ini sebenarnya bagaimana gitu. Jangan-jangan Bu Sulisnya galak kali gitu ya. Anak itu kan pengamat ulung sebetulnya ya. Dan peniru sejati gitu ya. Jadi itu juga kita mesti pertimbangkan. Kalau misalnya mungkin apa genetiknya kayaknya sih kalau udah 10 tahun dia sudah terbentuk oleh lingkungan. Apalagi dari usia 2 hari tadi ceritanya. Iya, jadi sebetulnya ini sih lebih murni pembentukan dari lingkungannya. Kan kepribadian itu terbentuk dari 2, basic personality dan trait personality. Kepribadian dasar yang terbentuk karena apa namanya dasar dan terbentuk karena lingkungan. Jadi kalau udah 10 tahun sih sebetulnya itu murni pola asuh yang harus kita tanya sebetulnya. Dan untuk anak yang keduanya ini kalau memang ada satu penyakit atau apa ya sebenarnya itu dikonsultasikan kepada dokter anaknya, tidak ada hubungannya. Biasanya sih kalau step biasanya memang syarafnya menjadi lemah sih gitu. Jadi mudah sakit. Masih bisa diobati kan? Bisa, dan harus dicegah untuk terjadinya kejang-kejang berikutnya. Karena kalau kejang-kejang itu sebetulnya mematikan syaraf-syaraf di otak dan takutnya nanti ada berbagai masalah baik psikologis maupun fisik. Misalnya dimungkinkan juga terjadinya hiperaktivitas atau autis atau underachiever, prestasi belajar rendah, attention deficit dan sebagainya. Jadi tapi bisa ditanggulangi. Apalagi mungkin masih lebih kecil usianya dibanding yang 10 tahun. Jadi mungkin jawaban untuk Bu Sulis adalah untuk yang anak yang kecil silakan dibawa ke dokter. Juga definisi galak itu galak yang gimana? Kita mesti lihat ya. Dan sepertinya di usia 10 tahun kita masih bisa membentuk lagi kepribadian anak, masih bisa kita ajak lagi, apalagi sudah bisa diajak diskusi dan lain sebagainya ya. Tapi yang menarik sih tadi aku mendengarkan tadi Ibu Sulis ingin menunjukkan juga anak aku yang adopsi cerdas
cerdas kok gitu kan. Ya. Jadi nggak selalu yang adopsi itu yang ditonjolkan cerdasnya. Kalau galak nggak apa-apa, aku juga galak kok. Gini Ibu, yang harus dipahami, anak-anak tetaplah anak-anak. Artinya bukan miniatur orang dewasa di mana mereka harus dituntut sempurna sama seperti orang dewasa. Kita pun sebagai orang dewasa anggap saja kita sempurna karena bentukan dan didikan dan aturan-aturan yang diberlakukan dan sukses buat kita gitu kan. Jadi ya tugas kita untuk membuat menjadi tidak galak. Kita aja yang udah besar masih harus introspeksi diri dan bisa merubah diri. Masih galak kok enggak ya? Oke, kita break dulu ya. Kita break lagi, kita tetap di Kinanti. Kembali di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Yang mau telepon seperti Bu Sulis tadi, mau cerita atau tanya juga boleh di 0215155111. Kita juga punya Twitter di @kinanti_jak_tv. Sekarang aku mau tanya sama Mbak Oriza. Kekerabatan di Indonesia ini begitu kuatnya ya, sampai kadang-kadang keputusan kita juga harus dapat pertimbangan atau dapat masukan dari banyak pihak. Ibu, ayah, mertua, nenek, kakek, bude, pade, semuanya ya. Nah, keputusan untuk mengadopsi anak juga biasanya harus kita rembukan dulu dengan mereka, bukan keputusan kita suami istri doang ya, benar ya gitu. Nah, berdasarkan itu, apakah sebaiknya kita mengambil atau mengadopsi anak itu dari yang masih kerabat, keluarga, atau justru yang entah siapa gitu? Sama baiknya kok, sama baiknya. Semangat yang harus kita tumbuhkan dalam hal adopsi anak adalah tolong jaga harga diri anak, kenyamanan anak dan keselamatan anak, titik itu aja. Gimana pun modelnya, mau istilahnya ada kita punya langganan misalnya orang di warung kita kasihan kita ambil, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, siapapun. Misalnya saudara besar kita mungkin kurang mampu, nggak apa-apa juga. Ngambil dari dinas sosial nggak apa-apa juga, sama aja sih, karena sangat personal. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita penerimaan atau acceptance dari keluarga besar. Satu. Yang kedua, bagaimana apakah kita cukup mampu untuk mengasuh gitu. Karena sebetulnya mengasuh anak sendiri saja kita sudah butuh tantangan yang cukup anak sendiri dalam arti anak biologis maksudnya ya. Sudah punya tantangan yang cukup menarik gitu ya, dan cukup kompleks, apalagi kita mengasuh yang memang kalau di Indonesia tuh sudah ada stigma, punya anak adopsi atau saya anak adopsi, itu sebenarnya masih ada stigma atau ada diskriminasi sebetulnya. Kalau tadi di luar negeri kan sebenarnya udah nggak masalah, malah mereka menunjukkan pride dan jadi diri dia dengan baik gitu. Ya itulah sebetulnya di negara kita masih kurang kurang bisa menerima seperti itu. Jadi sama aja di mana saja. Cuma saya tekankan dan saya berpesan kepada keluarga di rumah juga gitu, tolonglah beri pengertian kepada keluarga besar gitu untuk mendukung niat baik kita ini gitu loh. Bagaimanapun kita menolong sesama kan gitu. Dukung niat baik kita ini. Kalau perlu kita rapatkan keluarga, sampaikan do and don'ts-nya gitu. Visi misi saya seperti ini, yang akan saya lakukan terhadap anak saya seperti ini, dan tolong saya minta dukungannya. Mereka mesti tahu kok gitu, maksudnya dukungan itu udahlah keep silent lah gitu, dan perlakukan anak saya yang dalam hal ini adalah calon keponakan kamu, calon sepupu kamu untuk seperti kita keluarga besar gitu. Nah berarti mungkin kita bisa memilih untuk dua hal. Apakah kita akan bilang kepada si anak ketika nanti dia sudah cukup mengerti, sudah bisa diberitahu, atau tidak, keep silent seperti yang tadi Mbak Oriza bilang. Tapi sebenarnya yang mana yang lebih baik? Ya, perlu dikasih tahu atau tidak? Gitu. Kalau menurut saya secara psikologi harus dikasih tahu, karena itu hak anak sebetulnya. Pada saat kapan, nah yang sebetulnya membedakan perlu atau tidak, saya jawab definitely yes, perlu. Tetapi kalau misalnya kapan, nah itu yang masalahnya. Kalau menurut saya tidak perlu yang pada saat anak masih membutuhkan pendampingan atau pengasuhan dari orang tua. Itu kapan? 0 sampai 18 tahun. Kalau di luar negeri ya, batasan anak-anak menurut WHO. Tetapi kalau kita ini kan batasan anak-anak masih diperpanjang sampai dia lulus kuliah. Kan? Berarti saya masih tinggal di rumah. Ya, karena masih tinggal di rumah, dan segala keputusan masih di tangan orang tua. Let's say 22, 23 kan, sarjana S1 kan 22, 23. Terus kuliahnya kan malah ngulur lagi. Belum lulus. Ya sudah, 23, anggap saja 23. Pada saat kapan? Pada saat anak sudah
siap untuk menjalani kehidupan pribadinya sendiri. Anak siap untuk dilepas dari orang tua dalam hal apa? Finansial dan pengasuhan. Oh, anaknya sudah mulai kerja. Karena kan berarti tahap berikutnya yang harus dijalani adalah dia akan mencari calon pendamping dan hak juga bagi calon pendampingnya untuk tahu siapa calon saya. Gitu. Jadi sebetulnya akan menjadi lebih rumit kalau nanti dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi tahu apa-apa, malah lebih rumit kalau menurut saya secara psikologis. Apakah nanti akan ada seperti perubahan dia secara psikologis atau bagaimana? Kalau menurut saya shock pasti ya, itu manusiawi. Ya, shock tuh pasti manusiawi ya, gitu. Ada rasa down, terus kemudian merasa kecewa, sedih, dan tidak menyangka, denial, dan sebagainya. Itu adalah impact dari ketika kita memberitahu status asli si anak. Setelah ini, kita akan bahas lagi lebih lanjut, karena itu yang paling penting sebenarnya. Kita akan kembali tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Diminum lagi.